151093. Saya Aisyah Mariska dari Bidadua 121 Saya Nur Maria NIM 2002 Saya Indra Putri NIM 2002 Saya Ridwan Muhajalin 2022 151 Oke, selanjutnya materi kami akan disampaikan oleh Saudara Novel. Oke, saya akan membacakan tentang pengganggu. Mengatur tentang pengganggu. Pengganggu adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam kemampuan mendengar, baik singgah maupun keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Memahami pengganggu dan kebutuhan mereka sangat penting untuk membantu mereka mencapai potensi yang penuh. Definisi pengganggu. Pengganggu adalah kondisi keterbatasan atau gangguan dalam kemampuan mendengar, baik sebagian maupun keseluruhan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan bawaan, infeksi, cedera atau penyakit. Orang dengan pengganggu mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi melalui pendengaran sehingga membutuhkan adaptasi dan lingkungan untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Klasifikasi pengganggu umum. 1. Pengganggu produktif atau gangguan pada sistem konduksi suara di telinga bagian luar atau tengah. 2. Pengganggu sensorioneral atau kerusakan pada sistem reseptor suara di telinga dalam atau saraf pendengaran. 3. Pengganggu campuran atau yang disebut kombinasi antara gangguan konduksi dan sensorik neural. Penyebab tunarungu. Yang pertama, faktor genetik. Tunarungu dapat disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua seperti sindrom Waardenburg atau Usher. Yang kedua, infeksi prenatal. Infeksi selama kehamilan seperti rubella, toxoplasmosis atau sifilis dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pendengaran janin. Yang ketiga, trauma dan cedera. Cedera pada kepala atau telinga seperti akibat kecelakaan dapat merusak struktur atau fungsi sistem pendengaran. Next, karakteristik pengganggu. Yang pertama, mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan orang lain dan memberikan respon yang tepat. Yang kedua, sering menggunakan bahasa tubuh, isyarat, dan ekspresi wajah untuk berkomunikasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbahasa lisan dan tulisan yang terbatas, tergantung pada derajat kehilangan pendengaran. Yang keempat, cenderung lebih bergantung pada indera penglihatan untuk menerima informasi lingkungan. Yang terakhir, berpotensi mengalami keterlambatan kognitif, sosial, dan emosional jika tidak ditangani dengan baik. Next, pakai speaker, boy. Aku bawain. Dampak tunarungu pada perkembangan. Tunarungu dapat berdampak signifikan pada berbagai aspek perkembangan anak, termasuk bahasa, komunikasi, interaksi sosial, dan prestasi akademik. Keterbatasan kemampuan mendengar mengakibatkan lambatnya penguasaan kosakata dan struktur bahasa, serta kesulitan dalam mengikuti pembelajaran Oh sorry, aku udah itu. Seperti nama itu bantuan alat bantu juga. Alat bantu dengar seperti D. Dapat meningkatkan kemampuan mendengar bagi penyandang tunarungu, dapat membantu mereka lebih mudah menangkap suara dan pembicaraan.
Terapi wicara dapat membantu melatih kemampuan berbahasa dan berkomunikasi secara verbal. Hal ini penting terutama bagi anak-anak tunarungu. Terus yang ketiga itu pendidikan khusus, sekolah luar biasa atau pendidikan eksklusif yang terlatih dapat memberikan kurikulum dan pendampingan khusus untuk penyandang tunarungu. Terus yang keempat itu dukungan komunikasi, penggunaan bahasa isyarat, tulisan dan alat bantu visual lainnya dapat memfasilitasi komunikasi penyandang tunarungu. Peran keluarga dalam penanganan tunarungu hubungan emosional. Keluarga menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penyandang tunarungu, memberi kasih sayang, penerimaan dan rasa aman akan membantu mereka menghadapi tantangan sehari-hari. Fasilitas pembelajaran, keluarga dapat memfasilitasi pembelajaran penyandang tunarungu dengan menyediakan alat bantu dengar, mengikuti terapi dan membantu dengan tugas-tugas sekolah. Komunikasi efektif. Keluarga dapat membantu penyandang tunarungu dengan mempelajari bahasa isyarat, menulis atau menggunakan alat bantu komunikasi lainnya. Ini memudahkan interaksi dan pemahaman. Advokasi dan dukungan. Keluarga dapat membantu advokat dan pembelaan hak-hak penyandang tunarungu serta menyediakan dukungan yang dibutuhkan agar mereka dapat mandiri dan berprestasi. Dukungan sosial untuk tunarungu. Komunitas tunarungu memberikan dukungan emosional, informasi dan kesempatan bagi para anggota untuk saling berbagi pengalaman dan belajar bersama. Advokasi hak, bagian fungsi advokasi memperjuangkan hak yang menyandang tunarungu, memastikan mereka memperoleh akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan dan layanan publik. Komunikasi inklusif, peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahasa, cara dan aktivitas komunikasi bagi tunarungu, menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif. Mentoring dan inspirasi, keberadaan mentor dan tokoh inspiratif dari kalangan tunarungu memberikan teladan dan motivasi bagi penyandang tunarungu lainnya untuk terus berkembang. Harapan untuk tunarungu itu terbagi jadi 4, yaitu menerima diri, penerimaan diri. Penyandang tunarungu harus didorong untuk menerima diri dan tidak melihat keterbatasan mereka sebagai kekurangan, melainkan sebagai bagian dari identitas yang berharga. Kedua yaitu optimalisasi potensi. Dengan dukungan yang tepat, penyandang tunarungu dapat mengoptimalkan potensi mereka dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kontribusi pada masyarakat. Lingkungan inklusif. Masyarakat harus berupaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang tunarungu dengan menyediakan aksesibilitas, komunikasi dan memfasilitasi partisipasi mereka secara penuh. Dan terakhir, harapan untuk masa depan. Masa depan yang cerah menanti penyandang tunarungu yang diberikan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan diri, mencapai kemandirian dan mewujudkan impian mereka. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami akan membuka 2 sesi tanya jawab. Yang pertama 6 pertanyaan untuk 1 orang. Sesuaikan kelompok. Ada yang bertanya? Dari ujung sana, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Indra Peledi, bagaimana dampak anak kebutuhan khusus tunarungu dalam kemampuan komunikasi dan sosial?
berkawan. Adik bisa apa? Ya. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dara Pragoso, NIM 2022 151 112. Pertanyaannya adalah, saya akan bertanya kepada saudari Uca. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu. Anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu. Apakah upaya tersebut sudah terrealisasikan? Terima kasih. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudara Arya. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh tunarungu dalam interaksi sosial dan bagaimana kita dapat membantu mengatasinya? baiklah, selanjutnya berikan kami waktu berapa? Sudah. Oh belum ya? So Adit yang Apakah ada lagi yang mau bertanya? Marcelio silakan. Adit Indra, Pak Sadam Uca, Sadam Arya. Jadi belum aku menurut sama. Baiklah, saya akan bertanya kepada Agung. Apa penyebab gangguan pendengaran mendadak pada masalah satu telinga? Jangan tulis Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saudara. Subhan. Baiklah, saudara. Perkenalkan, saya NIM 2022 NIM. Saya ingin bertanya kepada saudara Noval. Pertanyaannya, bagaimana peran orang tua untuk mendukung anak tunarungu dalam mengembangkan diri dan serta kompetensinya? Subhan. Soalnya ini juga. Iya, Pak. Ini nah. Baiklah, saudara. Baiklah, silakan bertanya. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fajar Anugrah dari 2022 151 Saya akan bertanya kepada Nurul mengenai pertanyaan tunarungu. Tunarungu itu adalah anak yang mengalami kekurangan seperti pendengaran. Yang ingin saya tanyakan, apakah anak tunarungu ini memiliki kecerdasan yang lebih rendah daripada anak normal karena dia hanya memiliki kekurangan pendengaran? Apakah mempengaruhi? Sudah. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Subhan akan dijawab oleh saudara Novel. Oke, pertanyaan saudara Subhan yaitu bagaimana peran orang tua untuk mendukung anak tunarungu dalam mengembangkan diri serta potensinya. Oke, sesuai dengan peneliti kami yang telah kami bacakan, peran keluarga dalam penanganan tunarungu. Pertama itu dukungan emosional. Keluarga menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penyandang tunarungu, memberikan kasih sayang, penerimaan, dan merasa akan membantu mereka menghadapi tantangan sehari-harinya atau menginspirasi anak tersebut semangat dan kepala dengan orang lain. Fasilitasi pembelajaran. Keluarga dapat memfasilitasi pembelajaran penyandang tunarungu dengan menyediakan alat bantu dengar, mengikuti terapi dan membantu dengan tugas-tugas sekolah. Seperti tadi ada yang dicontohkan sebagai pertama itu seperti handset, itu juga fasilitas itu untuk membantu mereka. Kalau saudara ingin tahu, buka aja YouTube yaitu Babayu. Nah itu Bayu sudah memakai
headset yang dibeli oleh Mike. Handphone. Headset. Iya. Dia yang Bayu itu dia pakai juga. Semacam. Yang Bayu itu sudah memakai fasilitas Semacam. membantu dengan itu. Handset. Yang ketiga, komunikasi efektif. Keluarga dapat membantu penyandang tunarungu dengan mempelajari bahasa isyarat, menulis atau menggunakan alat bantu komunikasi lainnya. Ini memudahkan interaksi, seperti kalau yang olahraga yang sering terjadi di TikTok, mau makan, makan, bisa. Advokat dan dukungan, keluarga dapat menjadi advokat dan pembela hak-hak penyandang tunarungu serta menyediakan dukungan yang dibutuhkan agar mereka dapat berdiri dan berprestasi. Seperti sama dengan nomor 1, yaitu mengasih motivasi dan dukungan biar anak tersebut tidak terlalu berdiri jadi pocket bomb. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Sadam akan dijawab oleh saudari Uca. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sadam. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu? Apakah upaya tersebut direalisasikan? Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus termasuk tunarungu. Upaya tersebut dilakukan dengan konsisten melalui berbagai program dan kebijakan. Beberapa langkahnya, yang pertama, pendidikan inklusif. Pemerintah telah mendorong program pendidikan inklusif yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu bersama dengan anak-anak. Kedua, penyediaan fasilitas. Pemerintah telah mengembangkan dan menyediakan fasilitas pendidikan yang ramah bagi anak yang berkebutuhan khusus termasuk sekolah inklusif yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan mereka. Yang keempat, pelatihan guru. Guru-guru yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus termasuk tunarungu telah mendapatkan pelatihan khusus agar dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak-anak tersebut. Yang keempat, kurikulum khusus. Pemerintah yang telah mengembangkan kurikulum khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus termasuk tunarungu sehingga mereka dapat belajar dengan metode yang efektif dan sesuai. Untuk menentukan 100%-nya Anda bisa mensurvei langsung. Terima kasih Uca. Pertanyaan dari saudara Fajar akan dijawab oleh saudari. Apakah anak tunarungu memiliki kecerdasan lebih rendah daripada anak normal? Dalam sisi kecerdasan, anak tunarungu mempunyai IQ normal dan rata-rata tahun, tetapi prestasi akademik mereka lebih rendah daripada anak yang normal. Ini dikarenakan anak tunarungu mempunyai masalah dalam memenuhi pelajaran yang disampaikan secara verbal. Baiklah, saudara Fajar, apakah sudah jelas? Terima kasih, moderator. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari Mas Serius akan dijawab oleh Agung. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Serius. Penyebab tunarungu. 1. Faktor genetik tunarungu dapat disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua seperti sindrom Waardenburg atau Usher, trauma atau cedera pada kepala atau telinga seperti akibat kecelakaan, tempat merusak struktur atau fungsi sistem pendengaran, infeksi prenatal, infeksi selama kehamilan seperti rubella, toxoplasmosis atau sifilis dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pendengaran janin. Gimana saudara Mas Serius? Apakah sudah jelas? Ya, gimana jelas? Oke, terima kasih. Baiklah, saudara Iksan. Pertanyaan Anda
bagaimana dampak anak kebutuhan tunarungu dalam kemampuan komunikasi dan sosial? Jawabannya, dampak langsung dari ketunarunguan adalah terhambatnya komunikasi lisan atau verbal, baik secara secara ekspresif, berbicara maupun reseptif, memahami pembicaraan orang lain, sehingga sulit berkomunikasi dengan lingkungan orang mendengar yang pasif, menggunakan bahasa verbal sebagai alat komunikasi. Bagaimana saudara Ihsan? Apakah sudah cukup? Bisa diturunkan saudara hadir? Jelas. Ya, ayo. Punya Ria. Tinggal nganes sana. San. Baiklah saudara Ihsan akan dijawab oleh Ria. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Iksan. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh tunarungu dalam interaksi sosial dan bagaimana kita dapat membantu mengatasinya? Tunarungu menghadapi berbagai tantangan dalam interaksi sosial karena keterbatasan pendengaran mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh tunarungu dalam interaksi sosial yaitu komunikasi. Tunarungu sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain karena keterbatasan pendengaran. Kedua itu isolasi. Isolasi itu keterbatasan pendengaran dapat menyebabkan tunarungu merasa terisolasi atau kesepian dalam lingkungan sosial. Yang selanjutnya stigma dan diskriminasi. Tunarungu sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat karena keterbatasan pendengaran mereka. Terus bagaimana kita dapat membantu mengatasinya? Kita bisa mengatasinya dengan memahami kebutuhan mereka, seperti untuk memahami kebutuhan dan keterbatasan tunarungu dalam interaksi sosial. Terus menggunakan bahasa isyarat atau teknologi bantu dengar. Kita dapat belajar bahasa isyarat atau menggunakan teknologi bantu dengar untuk berkomunikasi dengan tunarungu itu. Terima kasih. Gimana saudara Ihsan? Apakah sudah jelas dan bisa dimengerti? Selanjutnya buka sesi kedua. Ada yang bertanya? Ada yang silakan. Boleh. Pendidikan apa itu tunarungu? Baiklah, saya ingin bertanya kepada Agung. Bagaimana pendidikan inklusif dapat membantu tunarungu dalam mengembangkan keterampilan dan potensi mereka? Selanjutnya yoga. Pada diri. Cuma Agung yang belum. Cuma Agung yang sudah. Sisanya belum. Saya ingin bertanya kepada Nurul We. Sebutkan sistem pengajaran atau olahraga khusus untuk tunarungu. Sistem pengajaran atau olahraga khusus untuk mengajarkan tunarungu agar lebih bahagia atau lebih tenang. Kamu lihat tadi dari napi naiklah, dari kenapa ini? Selanjutnya ada yang bertanya? Yoga dibuka berapa? Coba ketik baik yoga kami. Yoga. Ketik aja loh. Baiklah, masih ada yang bertanya? Kepada saudara Afi dipersilakan. Berapa semua tidak?
Yo. Yang sudah. Yang sudah. Agung sama Nurul sama Agung. Nurul sama Agung yang sudah. Yang belum aku. Kepada Uca. Yang belum aku. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam mendukung siswa dalam mencapai potensi akademik dan sosial mereka? Serta bagaimana kita bisa memastikan bahwa lingkungan belajar inklusif bagi mereka? Terima kasih. Kirim, tidak sudah zuhur maksudnya. Kirim deh. Perkenalkan, nama saya Fernando Sibuan, NIM 2022 15 11 13. Pertanyaannya adalah ke Arya. Pertanyaannya, bagaimana cara penanganan gangguan komunikasi pada anak tunarungu? Sekian, terima kasih. Ini sama aku. Perkenalkan, nama saya Apalah? Yanto, NIM 2022 15 11 19. Saya akan bertanya kepada Indra. Apa perbedaan tunarungu dan tuli? Siapa yang dulu? Aku. Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh orang tunarungu dalam berkomunikasi sehari-hari? Pertanyaan siapa? Siapa yang dulu? Oh, kepada Nova. Baiklah, pertanyaan dari saudara yang Regi akan dijawab oleh Saudari dulu. Silakan untuk menjawab. Sebutkan olahraga khusus Ayo. Sebutkan olahraga khusus tunarungu. Olahraga renang. Terus Mau ditakoi 1-12 sampai 1-2. Terima kasih. Yo. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Yoga akan dijawab oleh Agung. dengan teknologi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga. Waalaikumsalam. Strategi pendidikan inklusif yang memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan cara bekerja sama dalam kelompok dengan menggabungkan murid yang normal dengan murid yang berkebutuhan Soal khusus. zakar game di grup. Juga dapat memberikan tambahan waktu ketika mereka mengerjakan tugas mereka. Ke Apakah sudah jelas? Egi. Pertanyaan dari Egi akan dijawab oleh Marcelius. Oh, ya sudah. Jadi, Dianggap sebagai keharusan untuk mengoptimalkan kemampuan mendengarnya dan sebagai jalan agar menyerupai orang-orang yang mendengar. Menunjukkan identitas dan lebih sopan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fernando. Bagaimana cara penanganan gangguan komunikasi pada anak tunarungu? Yaitu ada 4 cara. Yaitu menggunakan bantuan alat bantu dengar seperti ME, dapat meningkatkan kemampuan mendengar bagi penyandang tunarungu. Terus terapi bicara dapat membantu melatih kemampuan berbahasa dan berkomunikasi secara verbal. Terus juga pendidikan khusus bisa dimasukkan ke sekolah luar biasa pendidikan inklusi yang semakin
dapat memberikan kurikulum dan pendamping khusus untuk penyandang tunarungu. Terus yang terakhir itu dengan komunikasinya. Sudah bisa menggunakan bahasa isyarat, tulisan dan alat bantu visual lainnya. Tidak dapat memfasilitasi komunikasi penyandang tunarungu. Terima kasih. Baiklah, para anak kelas sudah jelas. Masih baru sih tahu. Cepat. Baiklah, saya akan bertanya lagi. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam mendukung siswa tunarungu dalam mencapai potensi akademik dan sosial mereka, serta bagaimana kita bisa memastikan bahwa lingkungan belajar inklusif mereka. Yang pertama, pendidikan inklusif. Yang kedua, penyediaan fasilitas dan sumber daya. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, kurikulum yang disesuaikan. Untuk memastikan lingkungan belajar inklusif bagi siswa tunarungu, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan masyarakat. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan siswa tunarungu. Yang kedua, partisipasi orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak tunarungu sangat penting. Orang tua dapat memberikan informasi tentang kebutuhan anak, memberikan kebutuhan di rumah, dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mendukung perkembangan anak. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan siswa perlu bekerja sama dengan secara kolaboratif untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif. Gimana saudara Ali sudah bisa diketahui itu jelas? Terima kasih. Ya, sekalian dijawab oleh Novel. Oke, saudara Zaka. Mana maunya? Apa saja kesulitan dalam berkomunikasi dengan tunarungu? Pertama, kesulitan dalam memahami percakapan. Kedua, kesulitan dalam berbicara. Kesulitan dalam presentasi. Pertama, orang tunarungu mungkin mengalami kesulitan dalam memahami percakapan verbal karena tidak dapat mendengar suara dengan jelas. Dua, tunarungu mungkin mengalami kesulitan dalam berbicara dengan jelas. Mereka tidak dapat mendengar suara diri. Cara menangani yaitu dengan memakai bahasa isyarat atau tulisan seperti yang pertama tadi, seperti makan. Tulis seperti kan. Oke. Saudara Zaka sudah jelas. Tutup.